Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-mukarramun hadirin wal hadirat, para alim, para orang tuaku sekalian yang saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin, mungkin malam ini adalah pengajian perdana tak di pengajian rutin tak untuk pasca Ramadan di Masjid Raya ini. Dapat amanah untuk menyampaikan malam ini. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah menjalankan ibadah puasa. Ayat yang tuli yang kalingai nareko ramalangi Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah ayat 183. Tuli yang kelinga ya pamula bunga ramalang letuk biasa baca pureng selalu muncul. Bahwa diharapkan setelah kita berpuasa sarek kuambengi maka di Allah Ta'ala pada mancaji kita bertakwa. Kalau hadis yang selalu kita dengar juga adalah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa di bulan suci Ramadan karena tepat dan niat sampai irona Allah Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddam min dzambihi, ia dampengen itu dosana aku Allah Ta'ala dosana irola bae. Tentu untuk pengajian malam ini kita akan melihat hasilnya dari puasa itu takwa. Bagaimana kita mengukur diri kita, apakah sudah ada bekasnya di kita? Ya pasti ada bekasnya, tapi kita mau melihat dari Al-Quran ciri-ciri orang bertakwa, supaya kita bisa meraba-raba diri ini, utamanya ini yang pemberi tausiah. Ke surah Ali Imran, ayat 133, 134, 135. Di situ kita ambil ciri-ciri orang bertakwa. Jadi yang menjelaskan itu Allah sendiri. Dalam ilmu tafsir ini disebutkan tafsirul Quran bil Quran. Al-Quran yang diajak untuk menafsirkan dirinya. Di Ali Imran 133 maka Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, bergegaslah, bersegeralah, semangatlah ila maghfiratin min rabbikum untuk runtuk ki adam pengenepuan Allah Ta'ala. Dan bersegeralah wa jannatin untuk runtuk ki surga. Jadi kalau beramal mau mendapatkan surga, ini adalah landasan dalilnya itu boleh. Walaupun pat tasawufu mengatakan ya kong kamu pikuati tak maka malaki untuk tama ke surga mariawa mopi atau angke na malak tak. Dia masih level di bawah. Ia mimatanre copokna deka gaya sena nareko lai jamai perintah na pong Allah Ta'ala deka ga suruga deka ga rakai pikiriki rio nami pong Allah Ta'ala lai sapa itu kualitas super. Walaupun untuk mendapatkan surga boleh karena ini Ali Imran 133 makanya pong Allah Ta'ala wasari'u ila magfiratin min rabbikum dan bersegeralah untuk memperoleh ampunan Tuhanmu wa jannah dan surga. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Jadi meluang.
Disiapkan untuk siapa ini surga? Wa'iddat lil muttaqin. Yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, 134 Allah menjelaskan siapa-siapa itu yang bertakwa, apa ciri-cirinya. Nomor sidina sepuluh Allah Ta'ala, orang yang bertakwa itu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Itu ciri pertama yang bertakwa menurut ayat 134. Alladzina yunfikuna fis sarra' wad dharra. Yanaritu tongkai berinfak fis sarra' riwayat masagena wad dharra, dan dalam waktu macipik sempit. Waktu lapang, rezeki, kemampuan banyak, dia berimpak. Di saat juga kondisi susah, masih berimpak. Itu kata Allah, ciri orang bertakwa yang pertama. Di mana itu? Karena tidak mungkin juga ada masjid semegah ini kalau bukan dari jamaah-jamaah yang dermawan. Bapak Ibu sekalian, infak itu sangat umum dalam artian mengeluarkan apa yang kita punya untuk membantu, baik membantu orang lemah, membantu pendidikan agama, segala hal yang positif itu infak. Jadi orang yang dermawan itu tidak selalu harus orang kaya. Karena bisa saja ada orang tidak kaya tapi membesar. Fakta ini, tetangganya anakku di Makassar, tetangga kosnya, hiduplah seorang nenek, degagalak kainang kami apona siagaro, 2 atau 3 di rumah itu. Ya robolana kasih kalau saya berkunjung ke sana, itu rumah sudah tidak layak huni menurut saya. Ditambah dengan hujan yang selalu turun di Makassar beberapa bulan yang lalu, mungkin sampai sekarang, marutung ya roh, atapnya sebelah, marutungi. Sekarang ini masih pakai terpal. Upodangi anakku, nak, seandainya saya mampu, tidak mungkin saya mengajak teman-teman untuk membantu ini. Tapi karena saya memang tidak mampu, akhirnya saya mengajak teman-teman di Sengkang ku ajak, teman-teman di Sidrap ku ajak, teman-teman di Endrekang ku ajak. Orang lalu lalang di situ, tidak ada yang perhatian. Tetap mau piro, masih tarpala ke sana. Seberapa lama ini mau dipakai? Terkaitan dengan pembahasan kita, dalam kondisi seperti itu, ini orang nenek ini rajin membawa apa-apa ke anak saya. Bawa singkong lah, bawa ubi lah, bawa ikan lah. Anak saya itu melapor, Pak, ini nenek selalu bawa apa-apa. Inilah yang dimaksud dengan infak fid dharra. Namo macipi atau tongenna tetap berbagi. Ini ciri orang yang bertakwa yang pertama. Menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau meraba engkau mau hasil na puasaku, karena hasilnya puasa la'allakum tattaqun menurut Al-Baqarah 183, kita bisa periksa-periksa di dalam hati kita, apakah kita tambah membesar atau tambah tambah sulit keluarnya. Ya kau tambah membesar berarti memang angka nawasile na ramalangi. Karena di Ramadan kita merasakan apa yang merasakan orang yang tidak mampu. Makro palik kasih nato kasih. Tidak makan, kasihan waktu makan dia belum makan. Sangat gampang kita cari, kita lihat informasinya ini Bapak Ibu dengan ada Mediata ini. Kita melihat bagaimana orang tukang
tukang semer sepatu di kota itu, ada penjual karoppo, ada penjual koke-koke. Biasa ku bilang anakku, coba pikir itu nak. Coba natara lamana ya roh, siaga minta TV lisu. Apalagi kasihan, ya roh Pak Gempun na samana ya tuttu ron TV na bonceng ke sana kemari ya tuttu ya roh ya beni ya to yeswe. Saya dalam menggugah anak saya untuk menjadi orang yang membesar. Nah, rupanya ibadah ritual kepada Allah itu wasselekna itu dilihat di sosial. Analisa kita ini. Wasselekna ibadah ritual kepada Allah ada di sosial. Yaitu mau berbagi kepada orang yang tidak senasib dengan kita. Engkau moga ye. Tentu ini menjadi pemikiran kita bersama. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Itu ciri pertamanya orang yang bertakwa di Ali Imran 134. Yang kedua, ciri yang keduanya, wal kadhiminal ghaidha. Orang bertakwa itu bukan tidak marah. Jika muncul marahnya dia tahan. Adalah orang yang suka menahan marahnya. Begitu banyak kondisi yang membuat kita marah. Di rumah ada anak cucu, menurut istri ada suami, menurut suami ada istri, ada tetangga. Terkadang ya kondisi dena pada ya kata ini dengan yang terjadi di luar membuat kita emosi. Emosi itu selalu muncul. Orang yang bertakwa nasabung Allah Ta'ala wal kadhiminal ghaidha, dia tahan marahnya. Dan ini tidak mudah. Biasanya topat cecereng itu terjadi apabila di hatinya itu ada takaburnya. Merasa lebih baik dari orang. Ya kongkana ya roya punai kuatie, mondo ni kuatie ai, paceceran itu. Ya. Sehingga kita melihat sejarah orang-orang ulama seperti Imam Syafi'i, Nabi sendiri sangat stabil batinnya sehingga bisa menahan emosinya. Atau mungkin memang sudah tidak ada emosinya. Contoh Imam Syafi'i, seperti yang Bapak Ibu duluan tahu dari saya ceritanya, cerita Imam Syafi'i yang masyhur, engkau biasa pemajak sipa mau mengetes maraga-raga kondisinya Imam Syafi'i ini kalau dikerjain. Ini orang menyewa tukang jahit. Nesengi makar Imam Syafi'i melo ibu buah baju. Jadi ini orang narencanai. Melo kami taye. Dari lai wajah ya roh tukang jahit. Sengaja kasih salah ya. Bagaimana caranya? Ya rosi di lengannya kasih kecil, susah masuk. Ini susah masuk ini. Ya rosi dia maka luang. Jadi ini lengan kiri, lengan kanan ini tidak sama karena satu sempit susah dikasih masuk, yang satu malu alada. Tiba masanya Imam Syafi'i pergi ambil bajunya. Nah lihat bajunya, pakai. Maka dawa, alhamdulillah, kanja ni naseng ya. Ini bagus ini, sudah tidak lagi, tidak susah-susah lagi. Ini yang satu ini lebar ini, maka dawa, kanja ya. Bisa tamabok kuko ya naseng. Artinya dia tidak melihat bahwa Imam Syafi'i marah dengan ini. Sangat stabil batinnya, tidak terpengaruh oleh kondisi yang sengaja padahal itu untuk membuat dia marah, tapi dia tidak marah. Ini tidak lahir begitu saja, tentu lahir dari orang yang bertakwa. Wal kadhiminal ghaidh. Aduh, ini susah. Apalagi kalau kita sebagai guru menghadapi anak-anak. Biasanya yang pengalaman mengajar itu seperti saya bertahun-tahun di pesantren.
Ya kok bunga tamai kelas 1 masih nurut-nurut itu, kelas 1 SMP biasanya masih mapato-mato-patomopi, kelas 2 masih mapato. Ya kok kelas telu nih. Apa mulan itu bahkan biasa anak-anak itu kalau mau tamat sengaja itu narusak palpon, narusak atap, narusak apa. Itu di kelas 3 itu. Di masuk kelas 1 SMP, SMA, biasanya itu masih terjadi seperti itu. Nanti mau tamat SMA kelas 3, mulailah sifat dewasanya muncul. Perhatian saya terhadap santri yang saya hadapi di pesantren. Ya. Dalam kondisi seperti itu memang terkadang kondisi batin kita itu diuji. Dan saya sering gagal. Biasa marah, maka reka air. Salah kasih ya. Rupanya orang-orang yang bertakwa itu al-kadhimin al-ghaidh. Menahan marahnya. Bukan tidak marah. Marah datang, emosi datang, tapi dia tahan. Itulah orang yang bertakwa. Ciri yang kedua. Yang ketiga, wal'afina anin nas. Mereka itu suka mak beredam pengukotawe. Ini juga tidak mudah. Tidak mudah Bapak Ibu ini. Memberi maaf kepada orang yang nyata-nyata menzalimi kita. Gampang diceramahkan, prakteknya susah. Rupanya ini menjadi ciri orang yang bertakwa yang ketiga. Wal'afina anin nas. Profesor Quraish Shihab, ulama yang lahir di sini nih, mengatakan narekolai paresa-paresa kurangi si bawa adik saya samanna makura-kura perintah untuk lo kaki milau dampeng. Makurang yang perintah. Iya mimaiga kukurangi si bawa adik saya, Pak Fuanhu mas pas, dampeng itu. Perintah minta maaf kurang. Perintah memberi maaf banyak. Apa rahasianya di sini? Kalau Allah hanya menyuruh minta maaf, masalah belum tentu selesai. Tetapi kalau Allah memerintahkan nak beri dampeki, insya Allah masalah selesai. Karena biar orang tidak datang minta maaf, masalah selesai. Alasan satu. Alasan kedua, saya dengar langsung waktu Profesor Quraish Shihab menyampaikan ini di Kairo. Kalau tidak salah tahun 97. Maka rekruta profesor ini untuk minta maaf tidak perlu disuruh. Namode gaga perintah milau dampe ki, lo kaki milau dampe. Apa sebabnya? Tidak mungkin bisa masuk surga kalau kita masih punya salah sama orang. Ya kau mau dosa tadi pernah selesai, diselesaikan. Dia pasti ada dampe ngokolino. Aja nanti harap langsung tamu ke surga. Masih akan tersangkut di padang mahsyar. Sehingga untuk apa disuruh? Untuk apa disuruh? Syekh Mutawalli Sha'rawi mengatakan orang-orang yang punya barangnya orang dia tangannya. Barangnya orang ada di tangannya. Dena halalake kotawe. Ini barang-barang ini sayahmiluna ala zuhurihim. Di padang mahsyar nanti kata Syekh Sha'rawi, benda-benda ini akan dipikulkan menjadi bebannya nanti di padang mahsyar. Besar atau kecil. Sehingga kalau di pesantren itu kubilangnya anak-anak, ya maklumlah anak-anak. Anak, walaupun Indomie kamu ambil satu, kalau tidak dihalalkan sama yang punya, maka Indomie itu akan halangi kita untuk tamak ke surga. Apalagi kalau lebih dari itu. Bahkan dalam hadis, kambing yang bertanduk pun yang menanduk kambing yang tidak bertanduk itu akan dipermasalahkan di hari kemudian nanti. Artinya ini kalau ada orang terzalimi, tidak selesai di dunia ini, kezalimannya ini akan dibawa di padang mahsyar. Maka Pak Bere poleri pong Allah Ta'ala, Pak Masena pong Allah Ta'ala, Allah turun tangan, memerintahkan, Pak Puanhu mas Pak Adam pengetahui. Ini ciri orang yang bertakwa adalah orang yang memberi ampun, memberi maaf kepada orang. Rupanya perintah ini tidak sekedar membantu orang yang berdosa. Tidak sekedar membantu orang yang zalim tadi.
tapi membantu juga si pemberi maaf. Jadi Allah mengatakan, Adam pengetahui, terbantulah orang yang berdosa. Rupanya bukan orang yang berdosa saja yang dibantu, karena Allah juga membantu yang memberi maaf. Man nasala'da riwayat narampe sesarawi di tafsir juz 4, di buku tafsirnya juz 4, riwayat dari Imam At-Tirmizi diceritakan oleh Anas bin Malik. Sudah sering di mimbar ini siaran ulang karena tidak punya ilmu banyak Bapak Ibu. Anas bin Malik cerita begini, engkasih di waktu nabitta tudangi ku masih gie cakkaruk dula dai matin roy nabitta. Ini menceritakan apa pahalanya orang yang diberi maaf dan memberi maaf. Matin roy nabitta, matin ro tudangi nabitta. Tiba-tiba bangun, moto anak poletin ro nabitta langsung micawa hatta badat sana yahu sampai kelihatan ini giginya putih di depan. Wih, micawai nabitta. Kepajawi nabitta ye. Mendekatlah Sayyidina Abu Bakar. Ma'adhakaka ya Rasulullah. Apa yang membuat baginda ketawa? Kata Rasulullah, napitanga pung Allah Ta'ala kejadian di padang mahsyar, dua orang bersengketa. Angka dua tahu. Jasaya makiluttu iyolona pung Allah Ta'ala. Maka dia yorsi dia, ya Rabbi khudli madlamati min akhi. Puang, alang apalan na ye, madosala de kuya watun na tuo. Angka dosana kuya watun na tuo. Menyebut itu, maka dari Sayyidina Anas bin Malik, mapamula ni masuk waimatan Nabi, terri Nabi sallallahu. Sambil menceritakan mimpinya ini, terri Nabi. Kalau kita bertanya, cerita apa ini? Nah, belum kejadian. Begini, ia rupung Allah Ta'ala pak disengena yoloi daripada kejadian. Ia ko pak disengeta ini kejadian yolo, napa pak disengen. Iran membom Israel, Tel Aviv. Kejadian dulu, baru kita tahu. Pak disengeta ini. Ia ko pung Allah Ta'ala, yoloi pak disengen na pung Allah Ta'ala mite rogagai yang belum kejadian. Inilah yang diceritakan kepada Nabi Ta, dan inilah yang banyak dalam Al-Quran. Cerita tentang surga neraka. Maka dia yorsi dia, ya Rabbi khudli madlamati min akhi. Puang, alang apalan na untuk wajah idosana ko ya. Nilaw ni kupung Allah Ta'ala, wajah. Ternyata ini yang satu, maka day capu ni puang apalaku purai wak kamajara ngokpotawe. Menangis Nabi Muhammad ini menceritakan ini. Kenapa Rasulullah menangis? Idik mana napikiriki ternyata umakku ini kalau ada sengketanya dengan orang kecil atau besar tidak selesai di dunia, akan diurus di padang mahsyar. Rupanya ini yang satu adalah tipe orang yang banyak pahalanya tapi megato dosana kepada nurpatau. Coba nadega gesi diye tamani ko suruga. Ternyata ada satu orang yang masih menuntut tasakai. Coba nadega gesi diye materu ni ko suruga na. Jadi bagaimana ini? Disuruh bayar, ngecapui, ngkasih pamase ye. Maka dia pun Allah Ta'ala irfa basarak akai pakitamu. Cengak ku gare. Itu yang menuntut tadi disuruh cengak ku pun Allah Ta'ala. Agar yase. Ternyata setelah dia melihat ke atas yang menuntut tadi ini, Al-Jannah, dia melihat surga yang penuh dengan intan permata yang indah. Makutana yang menuntut tadi ini, li ayyi nabiyyin hadza, li ayyi syahidin hadza, li ayyi salihin hadza. Untuk nabi siapakah ini? Untuk orang mati syahid kah ini? Maka dia Allah Ta'ala tanya onro nabi tanya tu onro mati syahid bawang. Lima yadfa' samanah.
saya siapkan surga ini kepada orang yang mampu membayarnya. Inilah ada dalam Al-Quran, Rabbana gfir lana dzunubana, puang adam pengedosaku, wa kaffir anna sayyi'atina, tebuskanlah dosaku. Jadi kata Syekh Sarawi, jadi ada pengampunan Allah nanti di akhirat, dan ada Allah yang membantu menebus dosa. Makanya ini doa yang ada dalam Quran ini bagus kita baca. Rabbana gfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Sering kan dibaca sama kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Taniun ron nabi, tapi saya akan siapkan ini kepada orang yang mampu membelinya." Siapa yang mampu membelinya ya Allah? Maka dari Allah taala, "Anta iko." Bagaimana caranya ya Allah? Maka dari Allah taala, "Nareko muadam pengengisiles suremmu ye ala ya rasulullah." Ya kemuadam pengengi ala ya rasulullah. Karena sudah dibilangi begitu, akhirnya dia mengatakan, puang, wadam pengen nih. Jadi di akhirat nanti itu Bapak Ibu ada keinginan tak itu untuk mapak depungan. Dan itu dibolehkan, dan memang begitu adanya. Madosa yanu, walamatu apalah sempajam. Madosa yanu koya, walamatu puasam. Oh madosa koya, walamatu sempajas sunnahmu. Pada pungan nih ya, belum tentu cukup. Pada pungan mana nih, kita dendam di dunia ini, bawa dendam tak ke padang mahsyar karena kita sering dizalimi orang. Bawa itu dendam tak ke padang mahsyar. Ambil pahalanya orang. Pada pungan nih, dipakai tiket masuk surga, belum tentu cukup. Iya mi genne ko makkadaki. Sinin na to madosay ko iya puro mana wa dampeng. Tapi ini wah susah Pak. Susah itu tidak semudah itu. Gampang ini ceramah Pak, prakteknya susah. Buktinya ya, beli Kak Songkok Tobone yang lewat di Facebook. Ini kayaknya kamera ini sudah berapa kali ini dengan saya cerita. Bulan ini, bulan Ramadan ini. Ramadan, berani na tahu Harga 800, cantik kulihat, baru ada tertulis, beli satu, gratis satu. Berarti saya bilang, oh 400 satu ini. Harga 800 menjadi 400. Jadi hubungi lewat Facebook. Datang teleponnya beruntun. Bagaimana jadi? Maka kami tahu Kak J. Kenapa Pak? Banyak je penipu. Maka sesama orang Bugis Pak, tidak bisa saling menipu. Kadang akhirnya kulihat rekening di HP ku, tidak cukup saldonya. Upodangnya anakku, dari rekeningmu. Akhirnya kayak duit pedi ya roh, ditransfer 800 ke dia. Purane transfer, terden ya roh nomornya. Sudah tidak ada lagi. Sampai sekarang itu Songkok Reca Tobone itu dia kagak. Itu. Kadang gampang betul ceramah. Berat untuk melupakan itu. 800.000 saja ini. Ada wali santri dari Tator. Terima menelpon koya. Anaknya mau berangkat tahun ini. Ada di Mesir sekarang anaknya perempuan. Ustaz. Tersingut-singut. Kenapa? Natipu kau orang, siaga 120 juta Ustaz. Saya 800, susah hilang di sini. Dia 120 juta. Allah mengatakan di antara sifat orang yang bertakwa itu, al-afina anin nas, memaafkan orang. Susah itu. Ya kalau kita maafkan, wadam pengenipuan, gara-gara beratnya itu, Allah siapkan surga. Maka dia rusidiona untuk siapa ini surga? Kepada orang lima yadfa samanah, maka dia Allah Ta'ala untuk yang mampu membayarnya. Wa may yadfa samanah, siapa yang mampu membelinya ya Allah? Maka dia Allah Ta'ala iko. Bagaimana caranya ya Allah? Adam pengengi seluruh musik dia. Ya kumu adam pengengi ala ya roh. Akhirnya karena sudah dibilang, untuk apa mapak depungan? Belum tentu cukup. Ini saja mi jalan pintas. Wadam pengen ni puang. Maka dia puang, oh puaran mau adam pengen ni. Maka dia, iya. Alai di mana? Khud biya di akhik, maka dia puang Allah Ta'ala. Khud biya di akhik. Kata ni di mana? Rendeng itama. Tama dua kok ke surga. Melengganglah dua masuk ini ke surga. Satu masuk karena dimaafkan. Satu masuk ke surga karena memaafkan. Micawai nabi tamite pemandangannya. Awalnya tadi menangis.
Di akhir dia ketawa. Kenapa ketawa? Oh, ternyata umatku kau siap dampe ngengi, ya kau suka mak beri dampe aku tahu. Ternyata itu adalah jalan pintas menuju surga. Ya. Sudah masuk Isa? 10 menit. Ya. Itu kisah diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, disebut oleh Sysarawi taswirnya juz 4. Nah, sekarang ini kan sudah Ramadan. Bersimika di sini iko makaraki sinin na tumadosay koya ang katoga ko bulay de gaga lau kami lau dampak koya pura manang wala pengepuang. Maka memang kita puasa tak luar biasa membawa hasil. Tapi kung kamu pi ya nunaseng. Ay kung kamu pi kue depa. Yeah. Jadi daripada riwayat ini tadi menegaskan kepada kita, daripada ipak depungengi apalan na tawe madosai koidi belum tentu cukup. Akan tetapi kalau kita mengatakan wadam pengemanan ini, ini cukup. Sehingga ketawa Rasulullah menyaksikan ini, ternyata umatku yang suka memberi maaf dihadiahi surga, dan yang diberi maaf akan masuk surga karena sudah tidak ada masalahnya. Micawai nabi tamitaye, dan mari kita laksanakan. Jadi sifat orang yang bertakwa sering suka memberi nafkah walaupun kondisi lapang atau sempit. Yang kedua, suka menahan marahnya. Dan ketiga, mak beri dampeng aku tahu. Tidak suka dendam. Tidak ada dendam dalam Islam. Dendam itu hanya ada dalam film kungfu. Tidak ada dendam dalam Islam. Di ayat 135 masih ada satu disebut oleh Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahisatan. Orang yang bertakwa itu, alladzina idza fa'alu fahisatan narikomi buik pelanggaran dosa. Au zalamu anfusahum, atau menzalimi dirinya dengan melakukan pelanggaran syariat. Zakarullah, tapana ingarna pong Allah Ta'ala. Pelanggaran apapun dia kerja, langsung ingat pong Allah Ta'ala. Wastaghfaru lidunubihim. Kemudian dia beristighfar. Ada pengengak puang, ada pengengak puang. Ini ciri orang bertakwa. Begitu melakukan pelanggaran, pong Allah Ta'ala yang ngerang. Berarti kalau kita punya rasa yang seperti ini, berarti ini hati kita adalah hati orang yang bertakwa. Zakarullah, tapana ingerangi pun Allah Ta'ala. Wastaghfaru lidunubihim. Kemudian beristighfar dengan dosanya tadi. Adam pengengak puang, adam pengekasih puang. Masa sekali Pak puang, insya Allah saya tidak akan mengulangi lagi puang. Walam yusirru ala ma fa'alu. Dan mereka itu tidak terus menerus. Mereka tidak melanjutkan pelanggarannya, berhenti. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka mengetahui bahwa ini adalah pelanggaran, sehingga mereka berhenti melakukannya. Jadi mengingat, beristighfar, berhenti. Itu cirinya. Maka kita lihat di sini ciri orang yang bertakwa itu ada 4 di surah Ali Imran ini. Ya, jadi ibadah ritual sangat terkait dengan sosial. Bahkan kalau tidak salah Hasim Muzadi mengatakan, kalau mau mengukur ibadahnya seseorang, lihat di sosialnya. Religiuitas. Magamana sih ditahu itu oko sosial irita. Kata beliau. Betul saja, karena ini surah Ali Imran menyatakan hal itu. Yang terakhir, hadis. Hadis mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, dan pengemana sinina dosana. Berarti mapacingi. Keluar dari Ramadan, purotoni siadam pedampo, berarti mapacingi. Sekarang kita juga mau tahu apa cirinya kalau kita sudah bersih. Tapi ini saya menjawabnya secara logika. Logika orang yang bersih itu takut kotor.
Logika itu. Tania dalile ya, logika. Ya ko mapacingi melok kilo ka masempajang. Melok kilo ka ko kantoro pegawai bank mau pergi ke banknya. Apalagi ko baju putih Tony. Biasa juga di mimbar ini berapa kali. Layal lupairo polo pengit tutui. Ya, mereka tak balik lagi patama. Yang kecedek, satu titik tinta biru di sini. Berani pergi kantor tidak ganti? Tidak berani pergi kantor. Ganti baju. Kenapa? Diganggu oleh titik tinta yang sedikit ini. Kenapa? Mapacingi pakiatta. Jadi orang yang bersih itu diganggu oleh dosa sekecil apapun. Tambah mengganggu dosa kecil, tambah matanrang, maka ada mapacingi itu atita. Sehingga kita terkadang itu menangis. Sempajang Allahu Akbar. Iya ngerangi dosa tak, menangis kita. Jangan mengatakan mega di dosaku ya. Tidak. Justru itu menampakkan bahwa hati kita itu mulai bersih karena matandrangan ubicu Bahkan orang yang bersih hatinya itu tani anu harap bawa na pikiriki. Yang makruh-makruh pun menjadi beban pemikirannya. Oh malakden itu, mapacin itu hati. Bandingkan dengan orang yang mau pergi ke sawah. Melok kilo kemak dompeng. Mau pergi panen padi. Di sana lumpur. Kita berpakaian yang sesuai. Bukan pakaian bersih putih kita pakai ke sana. Pakaian yang sesuai. Yang mungkin juga sudah usang Bapak Ibu. Terpercik dari alat dompeng tak mak bingkung kibaran yareka mencangkul tatep payaro tanay oko pakiata. Menjadi pikiran buat kita? Tidak. Manesa-nesa carepa ya. Membebani pikiran tak? Tidak. Kenapa? Pakaian macarepa memang. Pakai carepa memang. Jadi kalau seperti tadi yang mohon maaf ini cerita pribadi yang menipu saya ini hanya menipu dengan songkol, tidak apa-apalah, sudah dimaafkan. Yang menipu ini tidak ada di beban pemikirannya. Kenapa? Matandra maka daya roatin nama cari memang. Kita ini baru membayangkan sudah tidak berani kita. Kita tidak mengatakan maka hati kita suci, tidak. Tapi kita ingin katakan bahwa secara logika iya rutuma pacingnya dia akan terganggu dengan dosa-dosa kecil. Kalau perasaan tak ini sudah takut melakukan pelanggaran, alhamdulillah. Kalau kita sudah diganggu dengan bahkan ingat ramana, puang ya biasa waktu ku balik masih remaja kadek pawas sempaja puang datang semua menghantui pemikiran tak. Berarti ini hati kita sudah mulai terang. Pamasi pulih ripungan Allah Ta'ala itu. Jadi untuk mengukur bahwa kurania dan pengekupungan Allah Ta'ala nasabah pura kima puasa Ramalan, lihatlah hasilnya. Apakah kita memang sudah takut untuk melakukan pelanggaran? Kalau sama saja, ya berarti hasilnya bisa diukur dari sana. Pernah wali santri azan duhur di pesantren, saya ingat beberapa tahun yang lalu. Bang ya nanai, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan duhur. Ada tamu wali santri datang. Pergi ke tempat uduk, bak besar, degaga waina. Capui waina pesantren. Itu waktu itu hari. Ada orang tua pucat menghadap ke saya. Bagaimana ini tidak ada air? Woi ya Allah. Uitai tapana seperti orang pucat mukanya. Masih lelah ada ini azan orang, dia belum beruduk. Apa yang dia takutkan? Tapi ini di pemikiran saya melihat orang ini. Samana masih lelah ada. Bagaimana ini? Tidak ada air, azan orang.
Ada yang dia takutkan itu lepas. Sunnat qabliyah duhur. Mitolak deh. Dia takut masbuk. Mungkin dia adalah orang yang tidak pernah lepas masbuknya. Ini matanrang, orang yang bersih hatinya, sangat takut berdosa. Bahkan bukan dosa dia takuti, yang makruh pun ditinggalkan. Bahkan bukan yang makruh. Hanya yang sunnah-sunnah dia takut untuk lepaskan. Berarti bahwa hati kita, alhamdulillahirrabbilalamin, semoga Allah menjaga itu semua. Demikian Bapak Ibu penjelasan kita terkait ayat Al-Baqarah 183 dan hadis ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semoga ada manfaatnya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.